Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini pertemuan kedua di pembelajaran perencanaan bisnis kelas 11. Jadi yang kemarin untuk bab 1 itu memang tidak saya buatkan video, tetapi saya share materi di Google Classroom. Nah ini ya, karena di rumah jadi banyak sponsor, suara sepeda dan lain sebagainya, tapi tidak apa-apa ya. Nah, untuk bab 2 ini itu adalah tentang mempelajari menerapkan prosedur pemilihan lokasi tempat properti. Nah, dengan tujuan nanti kalian setelah mempelajari bab 2 ini, kalian bisa memilih lokasi, menjelaskan pemilihan prosedur lokasi, melaksanakan dan melakukan pemilihan lokasi tempat properti. Baik. Nah, di bab 2 ini, jadi setelah nanti kalian mempelajari tentang menerapkan prosedur pemilihan lokasi ini, kalian diharapkan mampu mendefinisikan dan memahami cara memilih, ya, cara memilih dan menetapkan lokasi untuk proyek properti. Adapun konsep atau peta konsep dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu nanti kalian akan mempelajari tentang ciri-ciri lokasi properti, ada faktor-faktor pemilihan lokasi, ada strategi pemilihan lahan dan legalitas lahan. Ini. Nah, kata kunci untuk hari ini adalah properti, legalitas, kawasan. Ya. Baik, pendahuluan. Jadi sebelum kita mempelajari, di situ pengertian tentang lokasi. Lokasi itu apa tuh? Nah, lokasi itu adalah sebuah area yang akan menjadi objek sebuah kegiatan. Nah, jadi lokasi adalah sebuah area yang akan menjadi objek suatu kegiatan. Itu. Nah, lokasi sendiri itu dibedakan menurut fungsinya, yaitu ada dua. Yang pertama ada lokasi untuk fasilitas personal, yang kedua ada lokasi untuk fasilitas umum. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Gambar di sini ada jalan khusus, jalan kaki. Nah, ini adalah lokasi untuk umum. Nah, sedangkan untuk pertimbangan fisik lahan menjadi pertimbangan utama, yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama adalah pertimbangan teknis. Nah, pertimbangan teknis ini terdiri dari letak yang strategis, ya. Nah, letak strategis itu yang apa? Jadi jarak dengan hunian yang lain, ada jarak dengan fasilitas umum, ada juga jarak dengan logistik pembangunan, serta ada posisi di daerah tersebut. Jadi letak geografis, jadi memilih. Jadi kira-kira pada saat kita mau membuat suatu bangunan atau perencanaan, itu adalah kita memilih tentang letak. Nah, apalagi kalau kita sebagai pengembang atau developer untuk pemasaran rumah atau perumahan, itu sangat vital, intinya sangat penting letak yang strategis ini di seperti dipikirkan secara bagus gitu ya. Jadi letaknya itu di mana? Nah, letak-letak itu ya ini faktor-faktor aspeknya ya dikategorikan termasuk jarak dengan hunian yang lain antara perkampungan. Jangan sampai nanti membuat suatu perumahan atau apa di tengah hutan yang tidak ada apa-apanya, ya ini ya tidak masuk gitu. Terus jarak dengan fasilitas umum. Nah, sama membuat fasilitas, sama kita membuat suatu perumahan dekat dengan sekolah, dekat dengan pusat pembelanjaan dan lain sebagainya. Dan ini akan cepat laku. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah yang pertama adalah letak yang strategis. Sedangkan yang kedua yaitu adalah luas dan bentuk lahan. Nah, ini kira-kira luasnya kalau kita membuat suatu perumahan itu mau yang luas banget atau
luas atau sedang. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya itu apa tuh yang akan kita bangun? Apakah itu rumah sederhana sekali atau rumah sederhana atau rumah mewah. Nah, ini sangat berpengaruh. Jadi untuk penentuan luas dan bentuk lahannya itu bagaimana? Kalau kita membuat suatu perumahan yang mewah tapi luasnya sempit ya tidak mungkin. Apalagi bentuk lahannya itu seumpama kok apa namanya kita konsepnya, nah kalau bentuk lahan itu menyesuaikan ya. Jadi kalau kita dapatnya apa namanya datar ya datar, seumpama kita memperolehnya itu kok tinggi beda lahannya, ya kita konsep apakah nanti bisa atau tidak. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga di situ ada karakteristik lahan. Nah, ini juga menjadi suatu apa namanya hmm, kriteria di mana nanti pemilihan lahan properti ini itu ditentukan. Nanti karakteristik lahannya itu bagaimana. Nah, ini pengaruhnya yaitu bisa juga apa namanya kekerasan lahannya itu bagaimana atau kekerasan tanahnya, material dari penyusun itu bagaimana, ada pH atau keasaman tanah itu bagaimana, nah itu ya, ada topografinya itu bagaimana. Nah, yang keempat di situ ada ketersambungan dengan fasilitas vital. Nah, ini, jadi fasilitas umum akan mempengaruhi akses kelancaran dari dan juga fasilitas, kemudahan dan untuk mendapatkan layanan. Nah, ini makanya kalau kita membuat suatu tadi sudah saya katakan membuat suatu perumahan ini ya harus dipikirkan tempatnya itu kira-kira berdekatan dengan hal yang vital seperti mungkin pembelanjaan, pasar ataupun tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini sangat menentukan nanti laku tidaknya kita dalam eh, pemasaran di developer itu ya. Terus yang kelima di situ ada namanya faktor alam. Faktor alam. Jangan sampai intinya seperti ini contohnya. Kalian eh, membeli lahan untuk perumahan, tapi di dekat jurang. Nah ini ya tidak masuk akal ya. Atau mungkin juga di dekat dengan apa namanya sungai yang di situ sungainya masih dalam bentuk tanah. Nah, nanti kan hal-hal seperti itu kan kalau ada banjir, longsor dan lain sebagainya, nah itu juga harus diperhatikan. Ya. Nah, tuh selanjutnya ada pertimbangan non teknis yang tidak bisa diabaikan. Jadi setelah tadi melaksanakan dari apa namanya pemilihan dari letak sampai ke apa namanya faktor alam lainnya ini, hal yang perlu dilakukan atau di apa namanya dilaksanakan atau dipertimbangkan itu adalah pertama ada legalitas dan sertifikat lahan. Nah ini jelas, jangan sampai kita membeli tanah, tanahnya bersengketa atau tanahnya yang tidak jelas itu ya, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar di apa diperhatikan atau di apa namanya itu dilihat benar-benar legalitas tanah itu benar-benar sudah ada gitu ya. Terus yang kedua di situ ada status lahan atau peraturan pemerintah ya, status lahan dan peraturan pemerintah. Jangan sampai nanti apa namanya lahan punyanya pemerintah dibuat perumahan ya, kecuali kalau memang di situ mungkin sudah ada MOU atau ada apa namanya suatu surat pernyataan atau perjanjian itu mungkin masih bisa ya. Yang keempat ada budget. Budget ini hal yang memberatkan dan meringankan. Jadi kalau kita mencari lahan, kira-kira kalau budgetnya melebihi standar ya tidak usah dibeli. Jadi intinya ada suatu apa namanya seperti peraturan atau apa itu yang menentukan harga lahan per meternya itu. Yang keempat di situ ada pertimbangan pribadi. Nah, seperti pada petuah yang mengatakan jangan membeli lahan tanah yang
mempunyai posisi seperti tusuk sate. Nah, jadi seperti itu. Sebaiknya mencari lahan yang masih dengan keluarga. Jadi intinya mencari lahan-lahan yang strategis dan juga ya ibaratnya seperti tusuk sate ini kan memang apa namanya kepercayaan orang Jawa. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu nanti untuk materi ini akan saya share, jadi nanti bisa dibaca-baca, ya. Terus nanti bila ada pertanyaan mungkin bisa langsung diketikkan di komen ataupun nanti bisa di Google Classroom, gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu syarat-syarat perumahan dengan lingkungan dan lingkungan pemukiman. Nah, syaratnya bagaimana kalau kita membuat suatu perumahan atau pemukiman? Itu yang pertama ada persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan lingkungan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri. Ya. Yang kedua ada kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia dan biologik di dalam rumah. Yang ketiga di situ ada persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan menurut keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes. Nah, ini nanti bisa di browsing. Ya. Nah, lokasi. Ini lokasi. Jadi lokasi itu terletak di kalau namanya perumahan ya diusahakan tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir atau sampah atau bekas tambang. Jelas di sini untuk kesehatannya jelas kurang. Ya. Tidak terletak pada daerah rawan bencana seperti bantaran sungai ya seperti tadi yang sudah Pak Ten katakan kalau membeli sebuah apa namanya lahan jangan sampai kita membeli lahan tapi di sampingnya ada jurang ataupun bantaran sungai tadi atau gelombang tsunami dan lain sebagainya ya. Terus di situ tidak berada di lokasi yang sulit dijangkau. Nah ini ya ini seperti tadi buat perumahan kok sama di apa namanya di tengah hutan atau mungkin di jauh di pemukiman ayo sing mau beli siapa nah itu terus nah, iklan ya iklan. Yang keempat itu tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti alur pendaratan penerbangan. Nah, ini. Jadi ya kita namanya membuat suatu perumahan atau mau memasarkan suatu perumahan itu ya mau tidak mau ya pokoknya dibuat sedemikian rupa orang itu tertarik untuk membeli perumahan yang kita buat. Nah, seperti itu ya. Nah ini nanti bisa dibaca secara mandiri. Nah ini ada pencahayaan, penyedia air, ada pembuangan limbah. Ini aspek-aspek yang harus dilalui dan diikuti. Nah, bagaimana bentuk lahan. Nah ini terus klasifikasi properti itu seperti properti sederhana, properti menengah, properti mewah. Ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau membuat suatu perumahan itu mau perumahan yang bagaimana. Ya. Terus ada faktor pemilihan lokasi. Ini faktornya apa saja? Pendekatan perbandingan penjualan, ada pendekatan pendapatan, ada analisa lingkungan usaha, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di situ, nah ini ada contoh-contoh. Nah ini ada contoh perumahan. Ini tipe perumahan padat penduduk. Nah ini seperti ini. Nah ini untuk praktek ya. Untuk praktek ini ya nanti bisa diterapkan sendiri jadi mengidentifikasi aspek pemilihan lokasi perumahan dan rumah baru. Siswa mampu mengidentifikasi aspek tentang penentuan lokasi penentuan atau perumahan baru. Alatnya ini, langkah kerjanya ini. Nanti kalian bisa mengidentifikasi pemukiman yang ada di daerah kalian masing-masing. Mungkin di situ ada perumahan atau ada apa. Nah, itu nanti bisa diidentifikasi. Nah, ini langkah kerjanya seperti ini. Siswa membuat kelompok. Nah, siswa mencari buku referensi. Siswa kembali ke kelas. Nah, ini kalau karena kita
Kira pandemi tidak bisa di kelas, ya mau tidak mau kalian harus mandiri. Jadi coba mengidentifikasi pemukiman yang ada di sekitar. Gitu ya. Kemungkinan banyak ya. Seperti yang tadi nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini ada lokasi. Nah, ini ada penilaian bab. Nah, ini ada soal-soal selain tadi untuk praktek. Nah, ini ada soal. Jadi kalian nanti bisa mengerjakan dan hasil pekerjaannya itu silahkan diupload di Google Classroom. Jadi itu ya. Mungkin cukup itu yang perlu Pak ini sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa berinteraksi langsung, bertatap muka, bercerita, dan juga berdiskusi dan sharing bareng. Terima kasih. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.